kullama yad'uhum yarmunahu bil hijarati kama taqaddama. Sama yang dilakukan seperti bapaknya dimanapun kalian. Jadi ini sudah menjadi undang-undang presiden. Kalau ada Nabi Nuh lewat, lempar batu sampai mati. Masya Allah. Akhirnya Allah sampai berfirman, summa auhallahu ta'ala ila nuhin annahu lam yabqa fi aslabir rijali wala fi butunin nisa'i mu'minun. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, umatmu ini sungguh tidak ada bibit-bibit keimanan di dalam tulang-tulang rusuk mereka, baik tulang dari laki-laki atau perempuan. Keturunan mereka nanti tidak ada satupun dari orang yang beriman. Maka sejak hari ini kamu berdoa apapun akan kami kabulkan tentang mereka. Akhirnya fa inda dzalika da'a alaihim nuhun bi annallaha la yubqi ahadan minhum rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Setelah Nabi Nuh mendapat wahyu itu, Nabi Nuh berdoa, ya Allah, rabbi la tadhar 'alal kafirina dayyara rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan orang di bumi ini dari orang-orang kafir, satu rumah pun atau satu nyawa pun jangan ada sisa dari orang-orang kafir. Gampangan ini, bantai semua orang kafir itu. Gampangan ini. Makanya ayat ini apa? Kalau kalian ingin membunuhku, jangan sungkan-sungkan. Berhala-berhalamu dan kamu suruh bunuh aku, jangan sungkan-sungkan. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Sama umatnya dilempari batu, pingsan, tapi tetap diselamatkan sama Allah. Dibalas oleh Nabi Nuh dengan doanya, rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Itu kala ing dalem nalikane ngucap sapa Nuh li qaumihi maring kaum Nabi Nuh, ya qaumihi kaum ingsun. Ingkana lamun ta ana iku kabura alaikum. Ingkana lamun ta ana iku kabura. Abot banget alaikum ing atase sira kabeh apa maqami kedudukan ingsun. Wa tadzkir lan oleh ngelingaken ingsun bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Allah. Fa'alallahi mongko tetep ing atase Allah tawakal tu pasrah sapa ingsun. Nah ngono fa ajmi'u mongko padha ngumpulna sapa sira kabeh amrakum ing perkarane sira kabeh. Wa syuraka akum lan pira-pira sekuton sira kabeh sumala yakun. Nuli aja ana apa amrukum perkara sira kabeh. Alaikum ing atase sira kabeh iku humatan kang den tutup-tutupi. Sumakdu nuli mongko nekakno sapa sira kabeh ilaya maring ingsun wala tungzirun lan aja padha ngenti sapa sira kabeh. Fa in tawala itu mongko telah munta padha mingu sapa sira kabeh fama sa'altu. Mongko ora njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh min ajrin ing upah. In ajriya ora ana upah ingsun utawa in ajriya ora ana utawi upah ingsun iku illa 'ala Allah, kejaba tetep ing atase Allah. Wa umirtu lan den perintah sapa ingsun an akuna yen to ana sapa ingsun ana iku minal muslimina, setengah sangking pira-pira wong muslimin. Nabi Nuh itu salah satu rasul, salah satu nabi yang termasuk bagian dari ulul azmi. Jadi rasul yang memang pangkatnya itu tinggi. Sebelum ayat ini kemarin kita membahas tentang tasliyah, tentang bagaimana Allah memberikan ayat untuk ngarem-ngarem Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi tidak terlalu bersedih. Kemudian dilanjutkan watlu alaihim naba Nuh. Wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka orang-orang kafir tentang ceritanya Nabi Nuh. Ceritanya Nabi Nuh, saya sudah bercerita tentang Nabi Nuh insya Allah 2 kali dan ini yang ketiga. Tapi sampean mbok cilik mbok ora aku yo ora ngerti. Ada yang masih ingat awal sampai akhir ceritanya Nabi Nuh? Yo, kalau nggak ingat yo tak baleni maneh. In qala li qaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami.
ketika Nabi Nuh mengucapkan kepada kaumnya, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah. Kalau memang keberadaanku bersama kalian itu terasa berat bagi kalian, dan aku mengingatkan akan ayat-ayat kebesaran Allah, kalau kalian kehadiranku di sisi kalian itu berat, aku menyampaikan kebenaran tentang ayatnya Allah itu berat, fa'alallahi tawakkaltu, maka sungguh aku telah berserah diri kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah. Kalau kalian memang tidak betah hidup bersamaku, fa'ajmi'u amrakum, maka bulatkan tekad kalian, urusan kalian, wa syuraka'akum, dan sekutu-sekutu kalian. Maksudnya kalau kalian dan sekutu kalian ingin membunuhku, maka jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan. Kalau aku tidak diharapkan di sini, kalian dan sekutu kalian ingin membunuhku, bulatkan tekad kalian, enggak apa-apa. Summa la yakun amrukum alaikum humma. Jangan itu menjadikan urusan kalian tidak senang terhadapku itu menjadi sesuatu yang membuat kalian bersedih. Enggak apa-apa. Kalau kalian ingin membunuhku, kumpulkan semua orang, Tuhan-Tuhan kalian, semua kumpulkan, satukan tekad untuk membunuhku. Jangan itu menjadikan kalian bersedih, kata Nabi Nuh. Summa quddu ilayya wa la tunzirun. Kemudian tunjukkan kepadaku dan jangan terlalu menunggu lama. Jadi betapa Nabi Nuh itu orang yang sangat punya komitmen membela logika kebenaran. Walaupun dia, maka nih cerita ini sekedar nanti konfirmasi juga sama Mas Kofik ya. Tadi pagi kalau nggak salah Mas Kofik itu tanya, Ustadz, Nabi Nuh itu punya anak 2 laki-laki, yang selamat dia dan 2 putranya. Nah kemudian setelah kapal bersandar, berarti nggak ada perempuan lah. Kemudian manaknya dari mana? Wah, lah ngoco sejarah ki sing jangkep. Jadi tak ulang. Mosok sing selamat mau telu fik iku nek maca ning ndi aku. Jadi Nabi Nuh itu nama aslinya Abdul Ghaffar. Siapa? Abdul Ghaffar. Nabi Nuh itu julukan. Jadi nama aslinya itu Abdul Ghaffar, tapi Nabi Nuh bin Lamik bin Mutawassyirih bin Idris alaihissalam. Jadi dia sama Nabi Idris itu pernah buyut. Jadi Nabi Idris punya anak Mutawassyirih, punya anak Lamik, punya anak lagi siapa? Abdul Ghaffar atau Nabi Nuh. Kenapa Abdul Ghaffar kok sampai disebut Nuh? Yaitu ketika Nabi Nuh itu bertemu dengan anjing. Anjing ini matanya jelek sekali. Jadi biasanya anjing itu matanya indah. Ini ada anjing annahu ra'akal ban lahu arba'atu a'yunin. Nabi Nuh Abdul Ghaffar ini bertemu dengan anjing yang punya 4 mata. Loh, ono anjing punya 4 mata. Faqala Nuh, inna hadzal kalbu syani'un. Abdul Ghaffar ini mengatakan, asu kok elek men. Bih, elek asu iki. Oh, asu kok matane 4. Tiba-tiba anjing ini mengatakan, ya Abdul Ghaffar, ata'yabun naksha amin nuqash. Hai Abdul Ghaffar, kamu itu menghinaku atau menghina yang menciptakanku? Kalau kamu menghina aku baik-baik saja. Tapi kalau kamu menghina yang menciptakan aku, maka sungguh aku tidak pernah memilih untuk menjadi anjing. Dan yang menghendaki aku seperti ini adalah zat yang menciptakan aku. Dan yang zat yang menciptakan aku tidak ada aib baginya dan apa yang dia ciptakan. Sapa sing nyiptakno asu kuwi jenenge Allah. Kalau aku menjadi anjing, aku baik-baik saja wahai Abdul Ghaffar. Tapi kalau kamu menghina zat yang menciptakan aku, maka zat itu adalah tidak ada cacat baginya, li'annahu yaf'alu ma yasha. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Allah menciptakan menghendaki Allah yang apa yang Allah kehendaki. Berarti kalau kamu menghina fisikku, berarti engkau menghina yang menciptakanku. Nabi Nuh langsung sadar seketika, Abdul Ghaffar langsung sadar seketika. Fakullama dzakara dzalika yanuhu wa yabki ala khati'atihi wa dzambihi. Maka ketika Abdul Ghaffar mengingat kejadian itu
diseneni karo asu, maka dia terus menangis. Lah wong akeh nangise, wong akeh sambate iku jenenge napa? Nuh. Makanya Abdul Ghaffar kemudian dipanggil dengan apa siapa? Nuh. Udah jelas ya? Jadi Nabi Nuh itu asalnya namanya siapa? Abdul Ghaffar. Kemudian dinamakan Nabi Nuh karena dia pernah menghina anjing. Ini masih asu aja mbok lokke. Nabi Nuh diarani Nabi apa? Nuh itu gara-gara dia ngelokin apa? Asu. Lah Nabi Nuh itu diangkat oleh Allah menjadi rasul saat usia berapa? Ini diceritakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih menceritakan lamma ata'ala nuhin minal umri arba'umi'atin wa thamanuna sanatin atahu Jibril alaihi salam. Ketika Nabi Nuh berusia 480 tahun, itu malaikat Jibril datang kepadanya. Berarti didatangi malaikat Jibril pertama kali usia berapa? 480 tahun. Sampai umurnya piro? Baik. Jadi Nabi usia 480 tahun. Faqala lahu Nuhun man anta ayyuhar rajul al-bahi. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, siapa kamu wahai laki-laki yang sangat tampan? Ana rasulu rabbil alamin, jituka birrisalah. Malaikat Jibril menjawab, aku adalah utusan Tuhan semesta alam dan aku datang kepadamu membawa rasul min intihi, menjawa kerisalahan dari sisinya. Wa qad ba'atsakallahu ila qaumik, dan Allah sungguh mengangkatmu menjadi rasul untuk kaummu. Ini yang disebut dalam ayat ya, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sungguh aku Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk menakut-nakuti kaumnya sebelum datang kepada mereka siksa yang pedih. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Kemudian sebagai bentuk pengangkatanmu wahai Nabi Nuh, aku akan memakaikan kepadamu, kata malaikat Jibril, libasal mujahidin. Jadi dikasih pakaiannya orang yang berjihad. Wa ammamahu bi imamatin nasri, kemudian dikasih surban. Wa kallahu tahu bisaifil azmi, kemudian diberikan tekad yang kuat. Jadi sangune Nabi Nuh diangkat menjadi rasul ini ada 3. Dikasih pakaian, mulane saiki kalau lulus dikasih apa? Wisuda terus apa? Diberi apa? Pakaian. Tapi sayang pakaiannya sekarang kan nyewa ya. Jadi itu wah kuno budaya seperti itu. Jadi Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi rasul, dibawakan oleh malaikat Jibril pakaian, kemudian dikasih apa? Surban, kemudian diberi saiful azmi. Saiful azmi itu tekad yang kuat. Diberi sebuah kekuatan tekad yang kuat. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, imdi ila aduwillah. Hari ini kamu sekarang pergilah, setelah engkau diangkat menjadi rasul oleh Allah, kata malaikat Jibril, maka pergilah kepada musuhmu, orang-orang yang menyembah selain Allah. Siapa itu? Darmasil bin Faumil bin Janih bin Qabil bin Adam. Jadi yo min sanan min duan cian. Jadi yang menjadi raja saat itu namanya Darmasil. Iling-iling, jeneng no anak ojo sampai jeneng keliru ya. Siapa namanya Darmasil? Orang ngerti itu nama raja, ya raja yang zalim. Darmasil bin Faumil bin Janih bin Qabil bin Adam. Kemudian Darmasil ini wakana Darmasil jabbaron anidan. Darmasil ini raja yang sewenang-wenang, angas. Wa huwa awwalu man iktasarul khamra. Dia ini adalah orang yang pertama kali memeras anggur dan meminumnya. Jadi yang memeras anggur, yang ngerti arak, memeras anggur dijadikan arak kemudian diminum, itu pertama siapa? Raja Darmasil. Jadi nek sampean seneng mabuk berarti ya iku nurun-nurun iku kan. Piye? Ya ono sanate, tapi sanate Darmasil. Sanate Darmasil. Ini orang pertama kali. Wa awwaluman la'atha bil qimar. Orang yang pertama kali main dadu. Dadi wis seneng mabuk. Dadi pencipta togel, pencipta dadu itu siapa namanya? Darmasil.
Wa awwalu man ittakhadha athiyaba al-mansujah bidzahab. Dia itu juga orang yang awal sekali menciptakan baju yang dihiasi dengan emas. Jadi ono baju kemudian dikasih peniti emas, kemudian hiasan emas, itu namanya Darmasil. Wa kana huwa wa qaumu ya'budunal asnam al-khamsah. Darmasil ini mengajak kaumnya untuk menyembah berhala, yang berhala ini jumlahnya 5. Namanya Wudun, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. 5. Siapa? Wud, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Wis ojo diling-iling. Keliru. Nasrnya pakai sin, nun, sin, ro. Kadang-kadang bahasa Arab anaknya namanya siapa? Yaghus. Oh, lo ora ro iku namanya siapa? Berhala. Berhala Yaghus, berhala Ya'uq. Makanya hati-hati. Wahya allati dzakarallahu fil Qur'anil azim. 5 berhala itu disebutkan Allah di dalam Al-Qur'anil azim. Lah, 5 berhala ini 5 berhala yang besar-besar. Di sekeliling 5 berhala ini ada sekitar 700.000 berhala. Wah, 700.000 berhala. Wa kana lahum buyutun mabniyatun birrukhamil mulawwan. Berhala 5 dan 700 berhala ini diberi istana oleh Darmasil dengan istana yang sangat luas sekali, panjangnya 1000 dhira', lebarnya 1000 dhira', diberi mahkota kursi dari emas, diberi mutiara al-fakhirah, dan diberi pelayan-pelayan yang melayaninya di malam dan siang hari. Jadi kalau sekarang bayangan kita seperti apa? Seperti kelenteng itu ya. Jadi ada patung di situ, ada yang mengerjakan, ada yang melayani siang malam di situ. Wa kana laha 'idun ma'lumun fis sanati yajtami'una fih. Lah, jadi pesta itu dari dulu. Darmasil itu dan kaumnya itu punya satu hari raya, yang hari raya itu satu negara berkumpul menjadi satu untuk melakukan peribadatan kepada 5 berhala dan 700.000 berhala yang lain. Jadi pesta untuk memberi persembahan kepada berhala. Nah, Nabi Nuh nembe ijen iki. Fa kharaja ilaihim nuhun fi dzalikal yaum. Wa kanu yuqiduna an-nar haula tilkal asnam wa yuqarribuna ilaihal qurban. Kemudian Nabi Nuh keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya, orang-orang berkumpul jadi satu di tempat itu, menyalakan api, menyembelih binatang-binatang, meminum minuman arak, wa yakhrujuna bi asnafil mahali wa kanu yakhrujuna bi asnafil malahi. Semua alat musik didedangkan, semua alat musik dinyanyikan, semua wa yashrabunal khamra. Saat itu pesta-pesta minuman keras. Wajaznuna bin nisa jiharon, wanita dan laki-laki bebas berzina di hari raya itu min ghairi satrin, nggak ada yang berpakaian. Sekarang ada beberapa negara di hari Valentine yang merayakan di satu tempat itu bebas dengan siapapun. Nah, itu ajarannya siapa? Darmasil. Nek muni nyebut Darmasil, aja kleru Darsono. Kleru Darsono. Darmasil. Darmaji. Oh, Darmaji. Dudu Darmasil. Kleru Darmaji repot. Jadi bebas minum minuman keras, bebas berzina, bebas menyanyikan lagu, mendendangkan musik, semua berkumpul saat hari raya itu. Falamma kharaja ilaihim nuhun waqafa ala talin 'alin wa rafa'a ra'sahu ila sama. Nabi Nuh mendapatkan wahyu dari Allah untuk membenarkan mereka jangan menyembah berhala. Sedangkan belum ada satupun orang yang beriman. Lah yo, mendapatkan wahyu langsung hari raya. Akhirnya dia naik ke atas bukit. Nabi Nuh ini naik ke atas bukit, kemudian mengatakan, Ilahi as'aluka antang suroni alaihim binuri Muhammadin. Makanya tidak ada yang kebetulan. Malam ini malam 12 Rabiul Awal, malam maulidnya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Nuh untuk menenangkan hatinya itu bersolawat atas Rasul. Jadi ketika Nabi Nuh tahu jutaan penduduk berkumpul menjadi satu, semua ingkar kepada ajarannya Allah, Nabi Nuh sendirian di atas bukit berdoa, Ya Allah, aku meminta kepadamu wahai Tuhanku,
untuk menolongku, mengalahkan mereka binuri Muhammadin, dengan derajat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu mimman la yahsuna li kathratihim, dan mereka ya Allah orang banyak yang aku tidak bisa menghitung seberapa banyak mereka. Lah yo wong sakmono kae kok melawan satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Iki cara sampean sing dadi nabi ketok ya ora kuat. Ya mulane ora dadi nabi. Istina dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suma inna nuhan waqafa ala dzalika tal. Kemudian Nabi Nuh ini berdiri di atas bukit. Wa nada bi a'la sautihi. Kemudian Nabi Nuh ini berteriak dengan sekencangnya suara. Apa ucapannya Nabi Nuh? Ya ayyuhal qaum, inni qad ji'tukum min 'indi rabbil alamin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku datang kepada kalian atas perintah Tuhan semesta alam. Aku mendapatkan mandat dari Allah, Tuhan semesta alam. Ad'ukum li ibadatih. Aku mengajak kalian untuk menyembahnya. Wa anhaakum an ibadatil asnam. Dan aku melarang kalian untuk menyembah berhala. Mengajak kepada agama tauhid, menyuruh meninggalkan menyembah berhala. Falamma sohanuhun hadhihi sayhah balagha sautahu ilal masyriqi wal maghrib. Ketika Nabi Nuh meneriakkan kalimat tauhid ini, suara Nabi Nuh terdengar mulai timur sampai barat, mendengar semua. Wasaqatatil asnam an karasiha. Saat itu 5 berhala besar yang ditaruh di kursi-kursi yang indah seperti Tuhan ini, seperti raja ini, semua rentak, hancur, jatuh berhala. Mirip dengan cerita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah kan lahirnya, kalau Nabi Nuh ketika meneriakkan kalimat tauhid, berhala-berhala yang ada di gedung itu, 5 berhala besar dan 700.000 berhala hancur semua. Hancur semua, jatuh. Wa faza'a man kana haulaha minal khuddami wa ghasya 'alal malik Darmasil. Ketika itu pelayan-pelayan yang ada di sekitar berhala itu pingsan semua. Termasuk juga Raja Darmasil ikut pingsan. Falamma afaqa min ghasyatihi qala liman haulahu malladzi sami'tumuhu minas saut. Ketika Raja Darmasil ini terbangun dari pingsannya, orang-orang terbangun dari pingsannya, Raja Darmasil ini bertitah, siapa tadi yang suaranya begitu keras yang kalian dengar? Kemudian mereka menjawab, faqalu hadza sautu rajulin yuqalu lahu Nuh wa huwa majnun. Baginda Raja Darmasil, yang kita dengar tadi adalah suara seorang pemuda, seorang laki-laki yang bernama Nuh, dan dia orang gila. Dia siapa? Orang gila. Wes urung lagek muni sembahlah Allah, tinggalkan berhala, sudah dianggap gila. Kenapa masyarakatnya Darmasil, rakyatnya Darmasil mengatakan Nabi Nuh ini gila? Karena mereka menggunakan logika kemasyarakatan, menggunakan bukan logika kebenaran, tapi logika wong-wong ngono lumrahe ngono, berarti sing ora ngono salah. Logika sosial yang dipakai. Maka ketika kita menggunakan logika sosial, seringkali salah. Akhirnya wa huwa majnun wa fi aqlihi khalalun. Ya cara kene ngono wonge ora kebek. Nabi diarani ora kebek. Faqala al-malik uktuni bihi. Kalau begitu datangkan dia ke sini. Faja'at ilahi a'wanul malik fa akhadhuhu wa awqafuhu baina yadayil malik. Akhirnya pasukan-pasukan kerajaan Darmasil ini mendatangi Nabi Nuh, ditangkap kemudian dirantai. Faqala al-malik man anta. Ketika didatangkan kepada Raja Darmasil ditanya, kamu ini siapa? Ana Nuh, Rasulullah Rabbil Alamin. Aku adalah Nabi Nuh. Aku adalah utusan Rasul Allah, Tuhan semesta alam. Qad ji'tukum birrisalah. Aku datang kepada kalian wahai Raja Darmasil dengan membawa risalah litu'minu billahi wahdah, agar kalian menyembah Allah yang satu. Wa tatruku ibadah hadhil asnam, dan tinggalkanlah menyembah berhala-berhala ini.
Akhirnya Raja Darmasil ini marah. Gini saja Nuh, ya baginda raja, kalau kamu gila, ayolah kita obati kamu. Jangan berkata yang macam-macam. Kalau kamu gila, kita obati. Wa in kunta faqiron nuwasiku. Kalau kamu ingin kaya, oke, kamu minta emas berapa? Jangan ucapkan itu lagi. Biarkan orang menyembah berhala. Kalau kamu sakit, kita obati. Kalau kamu miskin, kita jadikan kaya. Jadi Nabi Nuh membela logika kebenaran. Raja Darmasil membawa logika sosial. Lumrahe wong ngamukan iku berarti njaluk jabatan. Wong kok bayari wong demo-demo, itu berarti dia pengen jabatan. Tiga jabatan, selesai demonya. Sudahlah, kalau kamu miskin ingin kaya, kita kasih kekayaan. Atau kamu jangan-jangan jangan-jangan kamu ini punya hutang, kita lunasi. Ayo sing diutang-utang dah ngamuk ya. Dilunasi lurah. Kalau kamu punya hutang, kita lunasi. Faqala Nuhun, ma bi jununun, wahai baginda raja, aku ini tidak gila. Wala ana fakirun, aku juga bukan orang fakir, kekayaanku melimpah. Aku juga tidak punya utang. Wa innama ana rasulu rabbil alamin. Aku ini hanya menyampaikan, mengikrarkan bahwa aku adalah rasul yang diutus Allah untuk mengajak kalian menyembah Allah, jangan menyembah berhala, itu saja. Jadi ngejak tauhid koyong ini, ya Allah, ya Allah. Akhirnya Nabi Nuh ini disepakati adalah rasul pertama, nggih. Jadi Nabi Adam itu khilaf di antara para ulama. Kalau Nabi Adam itu nabi, kalau rasulnya yang paling ittifak itu Nabi Nuh. Kemudian dia ini diutus untuk siapa? Dia ini diutus untuk anak-anak cucunya Qabil. Qabil anaknya siapa? Adam. Dia diutus oleh Allah untuk mendakwai Bani Qabil, yang saat itu mereka telah banyak menyembah berhala, syirik, dan meninggalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya siapa yang beriman ketika itu? Dakwah selama ratusan tahun. Ini yang beriman satu orang perempuan. Pirang-pirang atus tahun sing beriman satu perempuan, namanya Amroh. Namanya Amroh. Amroh ini bukan orang Qabil. Amroh ini orang dari Baghdad. Jadi jauh sekali. Dia mendapatkan seorang perempuan yang beriman. Akhirnya fatazawwajaha. Akhirnya Nabi Nuh ini menikah dengan Amroh ini. Jadi kalau belum menikah sampai tua-tua urung menikah, yo no sanate. Nabi Nuh iku pira 480 tahun. Iku cek dakwah cek suwi mangke kula terangke. Iku nembe nikah, ketemu dengan seorang wanita, bertemu Amroh. Dari Amroh ini beliau punya 3 putra, semua laki-laki. Yang pertama namanya Sam, yang kedua namanya Ham, yang ketiga namanya Yafus. Siapa? Sam, Ham, Yafus. Kemudian 3 putra, 3 putri. Yang putri namanya Haswah, Saroh, dan Hairurah. Niki wis pokoknya jeneng-jeneng Israiliyah, jeneng-jeneng Bani Qabil. Kemudian berarti anaknya Nabi Nuh berapa? Dari satu perempuan ini 6. Dari Amroh ini ada 6. Summa amanat bi imra'atun ukhra yuqalu laha Wal'ab. Kemudian ada satu wanita lagi yang beriman dan dinikahinya, namanya Wal'ab. Wal'ab ini anak perempuan dari Raja Ajwil. Dinikah, punya 2 anak yang bernama Balus dan Kan'an. Setelah punya anak Balus dan Kan'an, Wal'ab ini kembali murtad, kembali menyembah berhala. Summa amana, iki fake rungokno. Summa amana bihi minar rijali wan nisa'i nahwa min sab'ina insanan. Kemudian dari golongan laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Nabi Nuh itu ada sekitar 70 orang. Piro? 70 orang. Jadi yang naik kapal itu sekitar 70
orang, bukan kok Nabi Nuh dan 2 anaknya tok. Lanang-lanang lah terus dunia wis entek berarti metenge karo sapa? Oh, pertanyaan kok blara. Yang beriman itu sekitar 70 orang. Yang beriman sekitar 70 orang. Akhirnya Nabi Nuh keluar kepada kaumnya. Setiap hari keluar. Wa yunadi ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Setiap hari Nabi Nuh ini mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Jangan sembah Tuhan yang lain, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Akhirnya kaum dengan aso itu teken. Cokor-cokor ini ya pring. Jadi kalau Nabi Nuh lewat dilempari kayu. Kadang dipukul dengan kayu. Wani'al ditampar nganggo sandal. Ini Nabi Nuh. Fayusha alaihi wa yaghibu anid dunya. Sampai tamparan kaumnya, pukulan kaumnya ini menyebabkan Nabi Nuh pingsan dan tidak tahu keadaan dunia. Jadi pingsan saking parahnya sampai gak eling opo-opo. Masya Allah. Akhirnya darah keluar dari kakinya, darah keluar dari wajahnya, di wajahnya, di badannya penuh dengan kotoran-kotoran. Sehingga ketika bangun, apa yang dilakukan Nabi Nuh? Ketika Nabi Nuh bangun, dia hanya membersihkan darah yang ada di kaki dan wajahnya. Kemudian dia membersihkan dirinya, wa yusolli rakaataini. Kemudian Nabi Nuh ini sholat 2 rakaat. Apa yang didoakan Nabi Nuh? Wa yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, semoga engkau mengampuni dosa-dosa kaumku. Memang sungguh mereka belum mengetahui. Ini doa Nabi Nuh pertama. Tapi selalu seperti itu. Fa'aqama ala dzalika nahwa min 300 sanatin. Kemudian waktu berjalan berlalu sampai 300 tahun. Jadi usianya Nabi Nuh wis piro iki? 480 tambah 300 piro? 780. Ketika 780 tahun usia Nabi Nuh, Raja Darmasil meninggal dunia. Ini kabar baik atau kabar buruk? Raja Darmasil meninggal dunia. Setelah itu digantikan oleh anaknya yang bernama Nubin. Dan Nubin ini kelakuannya lebih buruk dari bapaknya. Fakana atgha min abihi. Dia lebih menekan Nabi Nuh. Gampangannya zaman Darmasil itu orang memperlakukan buruk Nabi Nuh itu tidak menjadi undang-undang negara. Tapi sejak anaknya mengganti ini, melawan Nabi Nuh itu menjadi undang-undang negara. Jadi gampangannya siapa yang ingin membela negara, lawan Nabi Nuh. Sehingga orang semakin berani untuk menyiksa Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh sama tetap wastamarra Nuhun yad'u qaumahu ila arba'ati mi'ati sanatin. Sampai dari masa kenabiannya Nabi Nuh ini tetap berdakwah sampai 400 tahun. Berarti dek mung 300 sing anu ki menangi 100 tahun. Setelah 100 tahun ini setiap Nabi Nuh naik ke atas bukit, jadi orang itu selalu mempunyai mata-mata. Kalau Nabi Nuh naik ke atas bukit dan menyuarakan suara yang keras, ini orang-orang ini bisa pingsan. Makanya diberi pengumuman setiap Nabi Nuh naik ke atas bukit dan menyerukan tauhid, orang-orang ini langsung nyumpeti kupingnya nganggo kapuk. Loro karu. Akan melihat seperti ini dakwahnya Kiai itu, masya Allah, isin ya, isin, ringan sekali. Kalau kita dakwah itu sekarang ringan sekali. Kalau Nabi Nuh wes kupingnya ditutupi. Wa kana qaumahu yajma'un lahu al-hijara fawqal astihah. Kemudian yang paling parah yaitu kaumnya Nabi Nuh itu berkumpul. Jangan sampai Nabi Nuh keluar rumah. Sehingga loteng rumahnya Nabi Nuh ada orang, pinggirnya ini ada orang, depannya ada orang. Sekali Nabi Nuh keluar lempar batu. Masya Allah, kita bisa membayangkan bagaimana tersiksanya Nabi Nuh ketika itu. Bagaimana mau merawat iman orang yang 70 orang ini, mau menambah wong omahe disanggung.
Nabi Nuh rumah atasnya sudah ada orang, depan, kanan, kiri, belakang ada orang. Kalau keluar rumah, lempar batu. Keluar rumah, lempar batu. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga suatu saat Nabi Nuh tetap keluar. Dan saat keluar itu, dari atas ada batu, dari samping ada batu, sehingga Nabi Nuh terkapar dan banyak darah. Fayadhunnuna annahu qad mata. Sehingga orang-orang menyangka Nabi Nuh telah meninggal dunia. Fakanat at-tuyuru taruhu alaihi bi ajnahatiha idza ghasyiya alaihi. Ketika Nabi Nuh banyak darah di depan rumahnya dan Nabi Nuh tidak sadar, burung-burung ini terbang menutupi jasadnya Nabi Nuh. Sehingga orang-orang ini menyangka Nabi Nuh telah meninggal. Sampai Nabi Nuh ini siuman, sadar. Kadzalika hatta marra alaihi sittatu qurunin wa dakhala fil qarni as-sabi wa lahaka al-malik Tubin. Itu sampai terjadi beberapa kurun dan matilah Raja Tubin. Jadi Darmasil meninggal, Raja Tubin meninggal, diganti putranya lagi. Ini kabar baik atau kabar buruk? Malah nemen. Ya Allah, ya Allah. Jadi ini peringatan untuk kita. Dakwah itu ya seperti ini. Kalau dakwah itu dapat bayaran itu bisa dianggap fadl, bisa dianggap musibah. Kalau yang betul-betul musibah itu yang narib itu mesti musibah itu. Kalau kita melihat ceritanya Nabi Nuh seperti ini, kita malu ya. Sangat malu sekali. Saya kok coba banter-banter Pak Ikram sepuh wek. Kok semproti ya. Ayo. Lah namanya ngaji di tempat terbuka ya seperti inilah. Saking urip-uripan ya biasa. Wis muga-muga ning akhirat sampeyan wis gak ono pekewuh kaya ngene Allahumma. Amin pekewuh sing ringan. Pun kita lanjutkan tentang cerita Nabi Nuh. Sudah berapa raja? 2. Yang pertama Raja Darmasil, yang kedua Raja Tubin. Tubin ini sudah mati lagi. Kemudian diganti oleh anaknya lagi. Kemudian Raja Tubin ini diganti, yaitu anaknya yang bernama Toghrodus. Siapa namanya? Toghrodus. Toghrodus ini dibanding dengan Raja Tubin, fakana asyadda tughyanan min abi, lebih parah dari bapaknya. Kalau tadi belum sampai keluar rumah sudah dilempar batu. Ini apa yang dilakukan Raja Toghrodus ini? Kullama yad'uhum yarmunahu bil hijarati kama taqaddama. Sama yang dilakukan seperti bapaknya dimanapun kalian. Jadi ini sudah menjadi undang-undang presiden. Kalau ada Nabi Nuh lewat, lempar batu sampai mati. Masya Allah. Akhirnya Allah sampai berfirman, summa auhallahu ta'ala ila nuhin annahu lam yabqa fi aslabin fi aslabir rijali wala fi butunin nisa'i mu'minun. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, umatmu ini sungguh tidak ada bibit-bibit keimanan di dalam tulang-tulang rusuk mereka, baik tulang dari laki-laki atau perempuan. Keturunan mereka nanti tidak ada satu pun dari orang yang beriman. Maka sejak hari ini kamu berdoa apapun akan kami kabulkan tentang mereka. Akhirnya fa inda dzalika da'a alaihim nuhun bi annallaha la yubqi ahadan minhum rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yaridu illa fajiran kaffara. Setelah Nabi Nuh mendapat wahyu itu, Nabi Nuh berdoa, ya Allah, rabbi la tadhar alal kafirina apa? Dayyara. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan orang di bumi ini dari orang-orang kafir satu rumah pun atau satu nyawa pun jangan ada sisa dari orang-orang kafir. Gampangan ini, bantai semua orang kafir itu. Gampangan ini. Makanya ayat ini apa? Kalau kalian ingin membunuhku jangan sungkan-sungkan.
berhala-berhalamu dan kamu suruh bunuh aku, jangan sungkan-sungkan. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Sama umatnya dilempari batu, pingsan, tapi tetap diselamatkan sama Allah. Dibalas oleh Nabi Nuh dengan doanya, Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu pun nyawa dari orang-orang kafir di bumi ini. Innaka intadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Menjawab doa Nabi Nuh, wahajat indahal malaikah. Saat itu malaikat bergemuruh mendengar doa Nabi Nuh. Karena malaikat ketika melihat Nabi Nuh dianiaya, ketika Nabi Nuh dilakukan seperti itu, para malaikat itu berkumpul ingin segera bertindak, tapi belum ada mandat. Ketika Nabi Nuh berdoa dan langit merespon, pintu langit terbuka, malaikat bergemuruh. Gambaran kaya wis karek, ngono ae. Karek desing. Qala fa inda dzalika auhallahu ilaihi anisna'il fulka bi a'yunina. Ketika itu, wahai Nabi Nuh, ya buatlah perahu, kata Allah. Faqala Nuhu ya Rabbi wa mal fulku. Ya Rabb, perahu itu apa? Jadi urung ngono ya. Kalau anak-anak kita dari kecil sudah tahu perahu itu, gambar itu sudah tahu. Ini Nabi Nuh masih bingung apa itu yang namanya perahu. Qala hiya baitun min khasyab yajri ala wajhil ma. Dijelaskan sama Allah, wahai Nabi Nuh, perahu adalah rumah yang terbuat dari kayu yang bisa berjalan di atas air. Akhirnya Nabi Nuh, lalu kayunya cari di mana? Nabi yo takok. Yo kamu nandur. Sama Allah disuruh nandur. Fa amarul ta'ala ayyagrisa fil ardi khasyabas saj. Kamu nandur kayu jati. Namanya khashabus saj. Kayu apa? Kayu jati. Jadi memang dari dulu kayu jati itu masyhur. Jangan-jangan kayu jati Bojonegoro. Bukan ya. Ini kayu jati yang dari Kufah. Wakila huwa al-abnus. Ada yang mengatakan itu bukan kayu jati tapi kayu yang lain. Kayu namanya kayu abnus. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menanam jati ini atau kayu ini di tanah Kufah. Ditandur sama Nabi Nuh selama fa'aqama arba'ina sanatan hatta adraka wa amara sama antamna al-qatra wa amara al-ardu antamna an-nabat. Akhirnya selama 40 tahun Nabi Nuh menanam kayu jati. Kayu jati 40 tahun sudah besar belum? Wah, besar. Selama itu pula Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Akhirnya siapa tahu saat itu masih ada orang yang ingat Nabi Nuh dan ingin beriman. Masih ditunggu berapa? 40 tahun dikongkon ngicer jati ku nek menawa orang-orang setelah terjadi paceklik pageblok tahu akan Tuhannya. Ternyata apa yang terjadi, mereka sama saja. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Maka sebelum turunnya azab, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menghadap ke Kufah dan memindah kayu jati ini. Nabi Nuh bingung. Ya Allah, bagaimana cara memindah dari Kufah ini ke Bani Qabil? Perjalanan yang jauh. Kufah itu kalau sekarang ikut Irak. Qabil itu kalau sekarang ikut daerah Syam, Palestina. Waduh, terus nek mikuli kayu sakmono gedene piye? Nah, ini ada cerita di mana cucunya Nabi Adam yang satu zaman dengan Nabi Adam itu masih ada tersisa satu. Namanya Auj bin Unuk. Itu tingginya berapa ratus dirok seperti Nabi Adam. Dan dia punya kekuatan sekali angkut Kufah sampai, jadi periode Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu beberapa periode, hanya ratusan tahun ya, itu sudah fisik sudah hampir separuh turun. Jadi ada satu orang yang masih tersisa dari zaman keturunan Nabi Adam, namanya siapa? Auj. Akhirnya dikongkon mindah. Aku mau kamu suruh mindah
tapi kasih aku makan sampai aku kenyang. Nabi Nuh bingung, dicarikan roti. Roti ini tidak akan pernah bisa mengenyangkanku. 2 gunung itu kamu jadikan roti, itu belum kenyang aku. Kata Auj. Ini cara saiki kaya raksasa ngono ya. Gawedhe. Raksasa ngentek nopo-opo. Tapi nggak makan orang loh ya. Akhirnya Nabi Nuh mendapat wahyu. Hai Auj. Roti ini dibacakan oleh Nabi Nuh, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Roti ini dipegang oleh Nabi Nuh, kemudian diremuk, kemudian makanlah. Makan belum sampai separuh, sudah sangat kenyang sekali. Nah, makanya nek eneng wong kok ketok lesu carane mangan ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Iku nek carane marekno wong. Biasanya sing tinggu dukun-dukun catering. Dukun-dukun catering sing ngenggone wong anu itu, ewah ben cukup. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Cukup. Lah nek kowe sing teko, walik. Bismillahirrahmanirrahim. Cangkem pawon, gulu bengawan, weteng, segoro, tatas. Akhirnya sini ringkasnya cerita langsung kenyang. Akhirnya nuruti perintahnya siapa? Nabi Nuh. Setelah nuruti perintahnya Nabi Nuh, kayu dari Kufah ini sampai ke Bani Qabil, di daerahnya Nabi Nuh. Bingung Nabi Nuh, terus kayu ini diapakan? Wa kaifa asna'u hadhihi safinah? Ya Allah, terus kayu ini bagaimana aku cara membuatnya perahu? Fa'auhallahu ta'ala ila Jibril. Akhirnya malaikat Jibril ini dipanggil oleh Allah. Jibril, ulang. Akhirnya malaikat Jibril turun ke bumi mengajari Nabi Nuh untuk membuat apa? Perahu. Ditatah, dianu, jadilah perahu. Kaumnya Nabi Nuh bingung, ini mau buat apa ini? Wah, kayu itu kalah sama api. Akhirnya raja yang terakhir tadi ini memerintahkan setiap hari harus ada orang yang membakar perahu itu. Tapi qadarullah, setiap perahu itu dibakar, maka api itu tidak bisa nyulet. Orang-orang mengatakan hadza min sihri Nuh. Ini sihirnya Nabi Nuh ini. Oh, ya Allah. Ini cara kowe kok dapat urip kowe. Kaum yang seperti ini, ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Falamma asyrafat as-safinah alal fighrat tallaha bizafti wal qairaimi auhallahu ta'ala ilahi bi ayyasamira fi jawanibya arba'ata masamir. Jadi sampai bentuk-bentuknya hampir jadi. Di 4 sisi ini kamu bentuk seperti ini, di 4 sisi ini bentuk seperti ini, sampai detail. Malaikat Jibril naik ngulang. Ditanya 4 sisi itu siapa? Hai malaikat Jibril, itu nanti Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad itu punya 4 punggawa, 4 orang yang selalu mendampingi. Orang itulah yang dipilih oleh Allah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Akhirnya sudah Nabi Nuh, kapal sudah selesai, maka saatnya kamu mengumumkan kepada kaummu. Mengumumkan apa? Mengumumkan bahwa siksa akan datang dan siapa yang beriman naiklah ke kapal. Nabi Nuh keliling ke umatnya, wahai kaumku, sebentar lagi akan terjadi bencana. Siapa yang beriman dan ingin selamat naiklah ke kapalku. Ciri wong-wong wis pintu yang ndak belarah, pintu ndak belarah. Yes. Akhirnya Allah memberikan mukjizat. Apa mukjizatnya? Sudah jangan Nabi Nuh yang memberitahu. Biar safinah, biar perahu sendiri yang berbicara. Akhirnya yang berbicara tidak Nabi Nuh, tapi perahunya. Apa perahunya ini mengatakan? Anas safinah allati man rakabanin naja wa man takhallafa anni halaka. Hai kaumnya Nabi Nuh, aku adalah perahu yang diperintahkan oleh Allah
Siapa yang menaikiku dia akan selamat, siapa yang lari dariku dia akan mati. Sing muni sapa? Praune. Wong-wong, Nabi Nuh kok iso gawe kayu ngomong yo. Ya Allah, ya Allah. Yo kaumnya masih muni piye? Lah yo Nabi Nuh kok iso gawe kaume iso apa praune iso ngomong. Faqala Nuhun tu'minunal an faqalu inna hadza min sihrika ya Nuh. Tidak, kami tidak akan pernah beriman kepada Tuhan yang kamu sembah, dan kami tidak akan pernah percaya kepadamu wahai Nabi Nuh. Sungguh perahu itu bisa ngomong, itu semua karena ilmu sihirmu. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Nuh, qad istadda ghadabi alaman asoni. Wahai Nabi Nuh, murkaku sudah tidak bisa dikendalikan. Aku sudah sangat murka kepada kaummu yang sangat bermaksiat. Akhirnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membawa makanan yang bisa dimakan 70 orang selama 6 bulan untuk jenis makanan manusia. Kemudian makanan-makanan binatang disediakan di tempat-tempatnya. Akhirnya Nabi Nuh persiapan dengan 70 orang yang beriman ini, bahkan anaknya sendiri yang bernama siapa? Kan'an tidak beriman. Ini bersama 70 orang ini naik kapal, kemudian menyediakan bahan makanan pokok selama berapa? 6 bulan. Jadi makanya wakilah Nabi Nuh banjir bandang itu selama berapa bulan, karena perintahnya itu makanan pokok 6 bulan, berarti yang terjadi adalah 6 bulan. Dengan syarat binatang-binatang yang dibawa hanya satu jodoh, sejodoh, kemudian tidak boleh melakukan senggama. Jadi kucing ya ora oleh rabi, apa? Asu ya oleh rabi, tapi dua binatang ini yang nanti ingkar. Jadi kucing hiroh itu punya perilaku buruk, suka melapor. Anjing suka berkhianat. Maksudnya suka berkhianat, dia di depan mentuk-mentuk, tapi di belakang dia mengingkari. Makanya ketika selama perjalanan 6 bulan ini, anjing itu melakukan senggama. Kucing ngerti, kepingin, tapi takut sama larangan Nabi Nuh. Akhirnya lapor sama Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, ada binatang yang melawanmu. Siapa? Anjing. Ditanya, anjing, kenapa kamu melakukan? Aku sudah sembunyi-sembunyi, biar tidak ada yang tahu. Kucing itu nginceng-nginceng terus. Akhirnya itu sampai 3 kali. Akhirnya diputuskan saat itulah dua makhluk ini tersiksa sekali ketika melakukan senggama. Jadi asu iku nek wayah rabi mblibeni wong, kucing nek wayah rabi mblibeni wong. Ora terima mblibeni gendeng-gendeng do miber. Gara-gara wayah banjir, sing sitok senengane nginceng, sing sitok senengane rabi. Ya Allah, ya Allah. Dalam lah saiki kucing kan ngono. Nek ngerabi mblibeni wong, gendeng-gendeng padha miber. Akhirnya apa yang terjadi? Ya ini. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Jadi sudah jelas semua ya cerita Nabi Nuh dari awal sampai akhir. Kemudian turunnya kapal itu di Gunung Judi. Judi itu sekarang ikhtilaf. Ada ini, ada beberapa negara yang mengklaim bahwa ini adalah judi yang diturunkannya kapalnya Nabi Nuh. Kalau kalian ingin membunuhku, silahkan kalian sepakat, bulatkan tekad dengan sekutu-kutu kalian untuk membunuhku. Jangan sungkan, aku akan menunggu kalian. Nabi Nuh sendirian. Sehingga Nabi Nuh tadi setiap keluar rumah langsung dilempari batu. Fa'il tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Kalau kalian berpaling dari iman, berpaling dariku enggak apa-apa. Aku tidak menuntut upah apa-apa. In ajriya ila 'ala Allah. Hanya Allah yang memberiku upah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang muslimin yang berserah diri. Satu ayat lagi nanti kita khidmah Maulid menceritakan bagaimana sejarahnya, sedikit sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakadzabu monggo padha nggorohaken sapa kaumhu ing Nabi Nuh.
Fanajjaina mongko nyelametaken sapa ingsun hu ing Nabi Nuh wa man lan wong ma'ahu sertane Nabi Nuh fil fulki ing dalem perahu. Kemudian kaumnya Nabi Nuh itu mendustakannya. Kemudian aku menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Wa ja'alna lan dadiaken sapa ingsun hum ing Nabi Nuh wa ma'ahu khalaifa ing padha dadi pengganti. Sehingga dari 70 orang yang bersama Nabi Nuh di atas kapal inilah yang mengisi orang-orang di dalam dunia ini menjadi pengganti. Wa aghraqna lan ngeremaken sapa ingsun alladzina ing wong akeh kadzabu kang padha ngorohaken sapa alladzina bi ayatina kelawan ayat-ayat ingsun. Dan aku tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku. Fangzur mongko ningalono sapa sira Muhammad kaifa khalaqaya apa kana ana apa akibatul mungzarin pungkasane wong kang din weden-wedeni utusane Allah. Maka lihatlah akibat bagi orang yang diberi rasa takut oleh Rasulnya Allah. Artinya kita sudah punya Rasul. Kalau kita utusan kita siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melawan Rasulnya Allah itu tidak akan pernah berakhir dengan baik. Itu jenenge akibatul mungzarin. Kalau kita ingin berakhir dengan baik, kehidupan kita baik, maka jalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka kenapa banyak ulama rutinan itu malam Selasa? Jadi ulama-ulama itu kalau buat rutinan biasanya Senin malam Selasa. Atau karena Senin itu hari istimewa. Satu, disunahkan puasa pada hari Senin. Kanjeng Nabi lahir Senin, kapundhut dina Senin. Diutusnya Rasulullah diangkat menjadi nabi pun pada hari Senin. Maka pada hari Senin juga turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Berarti saat itu agama sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islam madina dan aku meridhoi merelakan untuk kalian Islam sebagai agama. Saat turun ayat ini, para sahabat niku bersukacita, bergembira-ria. Ada yang mengatakan ayat ini turun setelah asar hari Jumat pas Arafah pada waktu haji wada. Jadi pas haji wada hari Jumat pada saat nopo Arafah. Fakhina nazarat lam yatik an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtimala ma'aniha. Saat turunnya ayat ini Rasulullah tidak mampu untuk menerangkan atau menanggung arti dari ayat ini karena agama telah disempurnakan, Allah sudah meridhoi dan menyempurnakan nikmatnya. Sehingga saat itu fattaqa'a ala naqatihi. Akhirnya Rasulullah itu bersandar kepada untanya. Fabarakat an-naqatu. Seketika unta itu langsung jerum, dekem jerum. Kemudian malaikat Jibril turun, ya Muhammad, qad tamma al-yauma amru dinikum. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, hari ini telah sempurna urusan agama kalian. Wangqata'a ma amaraka rabbuka wa manahaka. Dan pada hari ini telah terputus semua perintah dari Tuhanmu dan apa yang terlarang untukmu. Jadi wis gak ono wahyu maneh. Fajma ashabak wa akhbirhum bi anni la unzilu alaika ba'da hadzal yaum. Kabarkan kepada sahabatmu bahwa aku malaikat Jibril sejak hari ini tidak akan turun untuk menemuimu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki pulang dari Mekah menuju Madinah. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, membacakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Fafariha ashabuh. Para sahabat bergembira. Wa qalu qad tamma dinuna. Para sahabat bersukaria, bersenang-senang karena apa? Mereka mengatakan qad tamma dinuna, agama kita telah sempurna.
Agama kita telah sempurna, sudah tidak ada lagi yang diturunkan untuk kita. Suweneng illa Abu Bakrin radhiyallahu an. Kecuali saat itu yang bersedih hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa innahu qad tamma. Saat itu Abu Bakar susah, bersedih hati. Wa atamanzilahu. Kemudian Abu Bakar ini masuk rumah. Kemudian rumahnya dikunci. Di dalam kamar Abu Bakar niki menangis. Siang malam dia menangis. Para sahabat-sahabat yang lain ini mendengar apa yang terjadi terhadap Abu Bakar. Semua sahabat bergembira. Tapi kenapa Abu Bakar menangis dan mengurung diri di dalam kamar? Fajtama'u wa atau manzila Abi Bakrin. Kemudian mereka para sahabat berkumpul dan menemui Abu Bakar di rumahnya. Wa qalu ya Abu Bakrin, lima tabaki fi maudhi'il farah was surur. Hai Abu Bakar, kita ini sedang bergembira. Kenapa kamu menangis di hari di tempat yang kita bersukaria? Li anallaha qad atamma dinana. Bukankah Allah sesungguhnya telah menyempurnakan agama kita? Ini kata para sahabat. Akhirnya Abu Bakar niki jawab, ya ashabi, antum la ta'lamuna ma yusibukum minal masaib. Wahai sahabatku, kalian sebenarnya tidak mengerti apa yang akan terjadi. Kita akan mendapatkan musibah yang besar. Setelah sempurnanya agama ini, kita akan mendapatkan musibah yang besar. Apakah kalian tidak pernah mendengar idza tamma amrun bada naqsuh? Ketika sesuatu telah sempurna, maka akan tampak sekali kekurangannya. Wahai sahabatku, hadhil ayatu tukhbiruna aniftironina. Ayat al-yauma akmaltu ini mengabarkan kepada kita bahwa sebentar lagi kita akan berpisah dengan Rasulullah. Ketika malaikat Jibril sudah tidak turun ke bumi, berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Berarti apa yang terjadi? Kita akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Wa ankaunil Hasan wal Husain yatimaini. Sebentar lagi Hasan dan Husain akan menjadi yatim. Wa ankauni azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam aramil. Dan sebentar lagi yang terjadi adalah para istri Nabi akan menjadi janda. Fawaqa as-surah bainal ashab. Seketika para sahabat-sahabat ini menangis. Wa bakau jami'an, dan semuanya menangis. Wa sami'a ghairuhum al-buka min hujrati Abi Bakrin. Orang-orang yang tidak masuk ke dalam kamarnya Abu Bakar ini hanya mendengar apa yang terjadi, sehingga di ruangan Abu Bakar semua menangis. Waja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat ini mengunjungi Rasulullah. Wa qalu ya Rasulullah, la nadri mahalul ashab. Kami tidak tahu ya Rasulullah apa yang terjadi terhadap para sahabat. Ghairu anna sami'na buka'ahum basurrohahum. Selain kami hanya mendengar mereka hanya menangis dan menjerit. Fataghayyara launun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah ini seketika wajahnya berubah, dan Rasulullah ini segera menemui para sahabat. Faqala ma yubkikum. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang menjadikan kalian menangis? Faqala Aliun radhiyallahu taala anhu, inna Abu Bakrin yaqul inni sami'tu min hadhil ayah raihat tawafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yustadallu bi hadhil ayah ala wafatika. Sayyidina Ali berdiri dan menjawab, ya Rasulullah, Abu Bakar itu berpendapat bahwa ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, itu mengabarkan bahwa sebentar lagi engkau akan kabundut. Apakah benar pendapat Abu Bakar itu ya Rasulullah, bahwa engkau akan meninggal? Rasulullah kemudian menjawab, shadaqa Abu Bakrin fima qala. Benar apa yang dikatakan Abu Bakar. Waqad qaruba irtihali. Sungguh perjalananku sudah sangat dekat mimbainikum. Wahana waktu firaqi minkum. Sungguh sangat dekat sekali waktu perpisahanku dengan kalian. Ini adalah menunjukkan bahwa Abu Bakar itu sahabat yang paling tahu tentang Rasulullah. Sahabat yang paling ngerti tentang Rasulullah. Siapa? Abu Bakar. Maka
Falamma sami'a Abu Bakar dzalika sohatan. Ketika pendapat Abu Bakar ini dibenarkan oleh Rasulullah, maka seketika Abu Bakar ini menangis dan pingsan di situ. Warta'ata Aliyun, dada Sayyidina Ali bergetar. Wahtazal ashab, para sahabat bergemuruh karena turun ayat ini. Berarti sebentar lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan. Waqafu bi ajmu'in wa bakau bukaan syadidan, sehingga mereka takut perkumpulan ini adalah perkumpulan yang terakhir. Sehingga Rasulullah dikepung oleh para sahabat dan para sahabat ini menangis. Hatta bakat al-jibal wal ahjar ma'ahum wal malaikatu fis sama. Bahkan seakan-akan gunung, batu, malaikat, semua yang ada di langit ikut menangis. Semua hewan-hewan yang ada di daratan, lautan mendengar keterangan Rasulullah ini menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sofaha an-nabiyyu kulla wahidin minal ashab. Kemudian Rasulullah bermusafahah dengan para sahabat, berpamitan dengan para sahabat dan berwasiat kepada para sahabat. Setelah turun ayat ini, Rasulullah masih menangi 81 hari. Summa asya ba'da nusi hadhil ayah ahadan wa thamanina yauman. Jadi setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum ini, Rasulullah masih hidup, masih sugeng 81 hari. Kemudian setelah kabar tentang kematian Rasulullah ini semakin dekat, setiap mata yang memandang rumah Rasulullah itu menangis, karena tidak ingin satu detik pun berpisah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Abbas meriwayatkan, lamma qaruba wafatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amara Bilalan ayyunadiya an-nasa lis-shalah. Ketika dekat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal itu azan untuk sholat. Sehingga fajtama'al muhajirun ansor, orang-orang muhajirin ansor berkumpul ila masjid Rasulullah, kepada masjidnya Rasulullah SAW, dan sholat 2 rakaat dengan cepat. Kemudian Rasulullah naik ke mimbar. Rasulullah memuji Allah wa athna alaih, kemudian khutbah dengan khutbah yang sangat sempurna sekali. Ini khutbah detik-detik meninggalnya Rasulullah. Wajalat minhal al-qulub, saat Rasulullah berkhutbah itu hati semua bergetar. Setiap mata yang memandang wajah Rasulullah menangis. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ma'syarul muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ilallah bi'idni. Wahai orang-orang muslimin, sungguh aku adalah nabi bagi kalian, mengajak kalian kepada kebaikan dan mengajak kepada Allah dengan izinnya. Wa kuntu lakum kal akhil musyfiq wal abir rahim, aku bagi kalian seperti saudara kandung, seperti bapak yang punya belas kasih. Mangkanat lahu indi madlamatan falyakum wal yaktasso minni qabla qisasi fil qiyamah. Rasulullah kemudian melanjutkan khutbahnya, wahai kaum muslimin, bila di antara kalian aku pernah berbuat zalim, maka berdirilah. Siapa yang ingin menuntut aku terhadap kezalimanku, berdiri dan kisoslah aku sebelum kisos di hari kiamat. Rasulullah meminta kalau satu saja kezaliman yang pernah dilakukan Rasulullah, silahkan berdiri sebelum ada kisos di hari kiamat. Falam yakum ilahi ahadun, tidak ada satupun sahabat yang berdiri. Hatta qala tsaniyan wa tsalitsan, sampai Rasulullah mengulang 3 kali. Kalau aku sebagai nabi dan mengajak kalian kepada Allah pernah berbuat zalim kepada kalian, berdiri dan kisoslah aku sebelum kisos di hari kiamat. Faqama rajulun yuqalu lahu Akasyah ibnu Muhsin. Kemudian berdiri seorang laki-laki yang bernama Akasyah ibnu Muhsin. Dia berdiri di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai jaminan untukmu ya Rasulullah. Laula annaka nasattana marratan ba'da marratin ma kuntu uqaddimu ala syai'in min dzalik. Wahai Rasulullah, seandainya engkau tidak mengulang-ulang beberapa kali tentang permintaanmu tentang kisos ya Rasulullah, maka aku tidak akan pernah maju menemuimu.
Walaqad kuntu ma'aka fi ghazwati Badrin jarat naqati naqatak. Engkau pasti mengetahui ya Rasulullah bahwa aku pernah di dalam peperangan Badar menyalip untamu. Seketika itu aku turun ya Rasulullah dari untaku. Wa danautu minka hatta uqabbilu fakhidaka. Aku turun dari untaku, kemudian aku mendekat kepadamu ya Rasulullah sampai aku mencium pahamu. Farafa'ta al-qadib, tapi engkau mengeluarkan cemeti. Alladzi tadribu bihin naqah bisur'ah fil masyi. Yang engkau mengeluarkan cemeti itu, engkau memukul unta untuk cepat di dalam berjalan. Tapi wa darabta bihi khasirati. Tapi engkau telah memukul dengan cemeti itu mengenai pelipis wajahku ya Rasulullah. Fala adri a'amdan kana minka ya Rasulullah am aradta bi darbana qatik. Aku tidak mengetahui tujuanmu ya Rasulullah. Apakah engkau memukulku dengan cemeti itu sengaja ataukah engkau menginginkan sebenarnya untuk memukul untamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasya ya Ukasyah, hasya ya Ukasyah, mohon maafkan aku wahai Ukasyah. Aku sebenarnya ingin memukulmu. Aku sengaja ingin memukulmu. Rasulullah sengaja ingin memukulmu wahai Ukasyah, karena engkau keluar dari barisan. Jadi Ukasyah saat itu barisannya tidak. Aku mengkhawatirkanmu. Aku takut kalau kamu terbunuh wahai Ukasyah, sehingga cemetiku menyelamatkanmu dari kematianmu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bilal. Kemudian Rasulullah ini memerintahkan Bilal, wahai Bilal, intalik ila manzili Fatimah fa'tini bikosbi. Wahai Bilal, pergilah ke rumah Fatimah, karena cemeti yang aku gunakan untuk memukul Ukasyah itu sekarang ada di rumah Fatimah. Ambil wahai Bilal, ambil cemetiku. Fakharaja Bilal minal masjid. Kemudian Bilal ini keluar dari masjid. Wajaduhu ala ra'sih. Kemudian Bilal ini menempatkan tangannya di kepalanya. Faqala hadza Rasulullah aqta al-qisas. Rasulullah telah mendatangi Qisas. Rasulullah telah menghukum dirinya dengan Qisas. Bilal berjalan dengan menangis, menyesali kenapa Rasulullah ingin mengkisos dirinya. Faqara ababa Fatimah. Kemudian Bilal ini mengetuk pintu Fatimah. Fatimah menjawab, man alal bab. Siapa yang ada di depan pintu? Faqala ji'tuki liqasibi Rasulillah. Aku Bilal, wahai Fatimah, aku datang kepadamu, berikan kepadaku cemeti Rasulullah. Kemudian Fatimah menjawab, ya Bilal, ma yasnau abi bil qadib. Wahai Bilal, Rasulullah sudah sakit. Apa yang diperbuat bapakku dengan cemeti ini? Sahabat Bilal menjawab, ya Fatimah, inna abaka yu'tal qisasa min nafsih. Wahai Fatimah, bapakmu Rasulullah telah memberikan kisos untuk dirinya. Fatimah mengatakan, ya Bilal, man dzalladzi yutibu qalbuh. Siapa yang tidak punya hati sehingga ingin mengkisos Rasulullah? Ayak tasomin Rasulillah, siapa yang hatinya keras sehingga dia ingin mengkisos Rasulullah? Fa'akhadha Bilal al-qazib wa dakhala al-masjid. Bilal tidak menjawab, tapi Bilal pergi membawa cemeti itu dan masuk ke dalam masjid dan menyerahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul dafa'u ila Ukasyah. Kemudian Rasul menyerahkan cemeti itu kepada Ukasyah. Ketika melihat itu, Abu Bakar melihat, Umar juga melihat Ukasyah memegang cemeti. Qoma faqala ya Ukasyah nahnu baina yadaik faktasom minna. Wahai Ukasyah, cukup hentikan. Aku dan Abu Bakar, kata Umar, cukup. Kami berdua yang akan menggantikan kisosnya Rasulullah. Jangan sekali-kali wala taktasom minan nabi. Kamu jangan sekali-kali mengkisos Nabi. Kemudian Rasulullah menjawab, uqudha qad arafallahu ta'ala makanakuma. Abu Bakar, Umar, duduk. Allah sudah mengetahui kedudukan kalian. Duduk. Akhirnya
Sayyidina Abu Bakar dan Umar pun duduk. Faqama Aliyun. Kemudian Sayyidina Ali berdiri. Ya Ukashah, ana fil hayati baina yadayin Nabi. La yatibu qalbi an taktassa min Rasulillah. Kemudian Sayyidina Ali berdiri, wahai Ukashah, aku dan Rasulullah itu adalah orang yang salam satu kehidupan. Hatiku tidak tega melihat engkau mengkisos Rasulullah. Sudah, wahai Ukashah, ini punggungku, ini perutku, faktasominni biadik. Pukul aku dengan cemeti. Ini perutku, ini punggungku. Wajaludni. Dan pukullah aku, jilidlah aku dengan tanganmu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya Ali, qad arafallahu makanaka wa niyatak. Sudah Ali, duduk. Duduk Ali, Allah sudah mengetahui kedudukanmu dan niatmu. Kemudian cucu Rasulullah yang paling dicintai yaitu Hasan dan Husain pun berdiri dan mengatakan, ya Ukashah, alasta anta ta'rifuna. Wahai Ukashah, apakah engkau tidak tahu kami ini siapa? Aku adalah sibto Rasulullah, kami berdua adalah cucu Rasulullah. Aku sebagai cucu berhak untuk mengganti jad, berhak mengganti kakekku. Kisoslah aku, kami berdua sebagai pengganti kisahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Hasan dan Husain, "Uqudha ya qurrata aini." Duduk-duduk wahai cucuku, permata hatiku, duduk. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Ukashah, idrib in kunta dhariban." Hai Ukashah, pukullah mana yang engkau ingin pukul. Ingat, mana saat perang Badar itu aku memukulmu, maka saat ini pukullah aku sebagaimana yang engkau ingat aku pernah memukulmu. Kemudian Ukashah mengatakan, ya Rasulullah, darabtani wa ana 'arin an thawbi. Wahai Rasulullah, engkau memukulku sedangkan saat itu aku telanjang, tidak menggunakan pakaian. Tolong lepas pakaianmu ya Rasulullah, lepas pakaianmu. Fakasyafa Rasulullah an-thawbi. Kemudian Rasulullah membuka pakaiannya. Fasoha al-muslimun bil buka. Saat itu orang-orang muslimin nangis semua, menjerit, ingin menggantikan kedudukan Rasulullah, ingin mengganti cemeti yang ingin dilempar oleh Ukashah itu. Falamma nadhara Ukashah ila bayadi jismir Rasul, inkabba alaihi wa qabbala dhahra. Kemudian saat Ukashah memandang jasad indah Rasulullah, putihnya kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu Ukashah melepas pakaiannya. Kemudian Ukashah merangkul Rasulullah dan mencium punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, fidaka ruhi ya Rasulullah, aku rela mati, aku rela kehilangan ruhku demimu ya Rasulullah. Mayudibu qalbu ayaktaso minka ya Rasulullah. Siapa yang tega hatinya mengkisosmu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, wa innama fa'altuhu roja'an ayyam siya jismi bijismika asyarif. Ya Rasulullah, aku melakukan ini semua hanya ingin menemukan kulitku bertemu dengan kulitmu yang mulia. Wa yahfaduni rabbi bi hurmatika, dan dengan bertemunya kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah, Allah akan menjagaku dengan kehormatanmu dari api neraka. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala man yuhibbu ayyanzura ila ahli jannah falyanzur ila hadza syakhsi. Hai di antara para sahabat, apakah kalian tahu, ingin mencintai orang menjadi penduduk ahli surga, lihatlah orang ini, yaitu Ukashah. Saat itu orang-orang muslimun bangun, semua mengerubung Ukashah, kemudian menciumi Ukashah dan mengatakan, tubalaka nilkat darajat. Sungguh wahai Ukashah, engkau telah mendapatkan derajat yang tinggi, wa murafaqata Muhammadin, dan bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dari cerita ini, Sayyidina Ukashah itu orang sahabat cilian, maksudnya sahabat yang tidak pernah istilahnya berani muwajahah dengan Rasulullah secara langsung. Dia mengetahui saat itu Rasulullah akan meninggal, dan satu-satunya kesempatan untuk merangkul Rasulullah ya saat itu ingin mengkisos Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saat itulah
Sayyidina Ukasah menjadi orang yang masyhur karena hilahnya dengan cara itu dia dicintai oleh Rasulullah, dia dicintai oleh Rasulullah dari dunia sampai ke surga. Para hadirin, malam ini dari dua cerita Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW ini, mari kita sejenak nanti mahalul qiyam sebagai bentuk kebungahan kita dari Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah. Dalam mahalul qiyam itu diusahakan ketika kita berdoa, setiap air mata yang mengalir dari cinta kita kepada Rasulullah itu akan menjadi saksi kita di surga, saksi kita di akhirat. Sehingga air mata yang kita keluarkan saat memuji Rasulullah itu akan menjadi saksi kita yang akan memberikan pertolongan kepada kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Niki langsung saking Mas Teguh kalih pawonge mahalul qiyam Al-Fatihah. Ya karena tidak akan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.